Saya diusir dengan cara yang sangat ngeri. Saya bilang, setan, makin keras engkau nentang saya makin betah tinggal di sini. Kenapa? Berarti saya tahu saya tidak salah ada di sini. Ngeri, saudara. Diancam, diparang, dibunuh, itu nggak usah ngitung berapa kali. Suatu hari Roh Kudus itu ngomong saya begini, kalau aku memberkati kamu tanah-tanah, Daniel, jangan satu tanah pun yang dinabirin ya pakai namamu. Saya nggak ngerti, ya saya ikuti saja. Saudara Tuhan memberkati kami di Nabire, kira-kira kalau soal tanah kami lebih, kami punya soal 50 sekian sertifikat untuk perluasan pendidikan itu. Enggak ada satu pun pakai nama saya. Suatu hari, saudara, saya baru mengerti. Itu cara setan ngusir. Ternyata entah masuk dari mana, saya tahu itu pasti dari gereja yang iri. Saya dipanggil ke kantor dewan. Ya, urusannya cuma tanya-tanya. Saya kaget ketika saya dituduh saya mengeluarkan kekayaan Papua untuk keluar. Wah, saya berkata, Bapak salah. Justru saya itu mengajari banyak pendatang, pengusaha-pengusaha Kristen yang saya ajar. Kalau kamu bisa beli rumah di Jawa, di Singapura, berapa banyak pengusaha Papua punya rumah di Australia, di Singapura. Itu pendatang. Di Jawa, saya bilang pada mereka, kalau kamu nggak buat sesuatu untuk orang yang punya tanah di sini, betapa jahat dan kejamnya kamu. Saya bilang, Bapak harus tahu, saya itu tidak pernah membawa keluar kekayaan Papua, tapi saya membawa kekayaan bangsa-bangsa masuk ke Papua. Akhirnya sampai di situ pembelaan Tuhan luar biasa. Salah satu tanya, berapa banyak Yayasan Pesat sudah beli tanah di sini? Dan berapa banyak yang pakai nama pribadi? Ringkas cerita, ada seorang dari badan pertanahan, dia orang Toraja, kenal kami betul, dia sekarang sudah pindah ke Sorong. Saya tidak bisa menjawab, kalau saya jawab pasti tidak akurat. Boleh saya telepon atau dipanggil seorang pejabat di pertanahan, silakan datang. Saudara tahu Nabire kan tata kotanya bagus, semua kantor pemerintahan menyatu di satu lokasi. Saudara, di situ saya baru tahu kenapa Roh Kudus pesan saya awal masuk saya Nabire. Kalau aku memberkati kamu, tanah-tanah jangan pakai namamu. Saya baru tahu. Ketika pada pertanahan ini cerita, tidak ada satupun surat-surat tanah yang atas nama pendeta Daniel. Baru mereka diam. Saudara, dengarkan ini. Kalau saudara nggak pernah dibenci oleh iblis dalam melayani Tuhan, saudara mesti bertanya, siapa yang aku layani sekarang? Saudara, ini kasus yang menyedihkan di Papua. Lihat sakit penyakit. Nah, saya kembalikan. Akhirnya saya berdoa, Roh Kudus ini roh apa? Ini 3 tahun pertama. Jadi jauh sebelum kasus Nabire itu. Ketika Roh Kudus tunjukkan itu, saya kaget. Saudara, ada satu roh yang ada di Papua, yang merasuki saudara kita orang Papua. Dan ketika roh itu masuk, maaf ya, kita harus tahu kita seperangi. Begitu roh itu diterima, maka roh itu membuat orang Papua dengan segala macam caranya, saya nggak bisa sebut, tapi kita semua tahu. Orang Papua bisa nggak disenangi oleh orang Papua sendiri, apalagi oleh pendatang. Saya nggak tahu nama roh itu. Saudara, 4 tahun yang lalu waktu saya di Timika, itu belum ada kerusuhan sengeri sekarang. Saya kaget. Waktu berdoa Roh Kudus tunjukkan, tahta setan di Papua itu di Kuam Kilama, itu di Timika. Mereka nggak percaya. Saya bilang, yang penting orang Timika sadar, harus perang pada roh itu. Setan itu tahtanya di Papua di Kuam Kilama. Saudara, tahun berikutnya sampai hari ini, saudara lihat, belum pernah terjadi di dunia. Itu di Kuam Kilama terjadi. Pendeta dibunuh di dalam gereja oleh orang Kristen. Betul? Itu 3 tahun yang lalu. 2 minggu yang lalu, waktu saya di Tembagapura, berita, sampai orang telepon saya banyak. Ada rombongan pendeta masuk Kuam Kilama untuk mendamaikan. Mereka diserang. Rombongan pendeta diserang oleh orang Kristen sesama Papua. Lihat roh yang ada di Papua. Kenapa kita sering dengar? Saudara pernah dengar gak istilah ini? Papua makan Papua, pernah dengar tidak? Dan itu terjadi. Lihat bentuknya. Sampai hari ini orang Papua masih terpisah. Masing-masing masih sakit hati.
Saya sedih melihat ini. Lihat antara orang pantai dengan orang gunung. Mana pernah kor sampai hari ini. Setan apa itu yang ada? Saudara, tolong yang sudah lahir baru, ayo kita lawan roh jahat ini di Papua. Katakan amin. Tolong gereja, ayo kita buat sungguh-sungguh membangun Papua. Lagi sekali tolong para pengusaha, para pendata yang sukses. Jadi manusia itu jauh lebih penting daripada fasilitas. Ayo kita urus anak-anak ini supaya kebenaran Tuhan nyata. Tanggal 8 Mei yang lalu, tanpa sengaja dari Jayapura saya ke Jakarta, satu pesawat dengan Pak Gubernur Barnabas Webu. Nggak sengaja. Ketika beliau lihat saya, terus saya diajak pindah duduk dekat dia. Ada 2 ajudan dengan salah seorang anak putri Pak Bas. Waktu transit Makassar, kan saya langsung Makassar. Saya diajak masuk ke lounge tempat mereka VIP. Dan di situ ada beberapa pejabat yang dari Makassar juga datang, tapi bicara apa? Dengarkan. Saya kaget ketika Pak Bas mengatakan kepada orang-orang para pejabat itu, Pak Pendeta Daniel ini didirikan sekolah-sekolah berasrama di Papua. Dan baru satu-satunya itu yang berpola asrama dari TK. Di depan orang banyak. Abbas ngomong, saya sudah himbau banyak pengusaha, banyak LSM, yang uangnya jauh lebih banyak daripada pesat. Dia sampai ngomong, ini guru-guru mereka itu nggak digaji. Guru-guru kita itu PNS digaji, tapi malas ngajar. Ini guru-guru pesat ini sampai betah di pedalaman. Saudara, di depan orang banyak. Pak Gubernur berkata seperti itu. Saudara, kemuliaan bagi Tuhan. 2 TK yang di pedalaman saat ini, di Pogapa, di Sugapa dan Pogapa, masih merupakan satu-satunya TK yang ada di pedalaman. Belum ada orang yang buat itu dan berpola asrama. Setiap tahun dari UPH, saudara pernah dengar kata pendidikan terbaik di Indonesia, Pelita Harapan, tiap tahun, ini sudah 4 tahun 2007 ya, 2007 pertama. Mereka pasti datang kalau tahun ajaran begini, di 25 ini kami penamatan di Sugapa dan Pogapa. Tiap tahun dari UPH pasti datang ke tempat kami di 2 kampung itu untuk mencari anak-anak lulusan TK yang langsung mereka ambil untuk masuk asrama mereka di Sentani. Tiap tahun mereka ambil anak-anak kami itu. Dan kami bangga. Karena mereka selama ini nggak punya akses untuk mencari bibit-bibit orang-orang hebat dari Papua. Dan kami bersyukur. Mereka pilih. Alasannya jelas. Karena kalau kami bisa ambil anak-anak dari asrama sejak TK, gampang untuk melanjutkannya. Anak-anak kami yang dari asrama Nabire, sudah ada 6 orang sekarang yang di Karawaci. Dibiayai gratis. 1 gratis dari UPH, yang 5 itu dari Profesor Dr. Yohanes Surya. Dan mereka dilatih, diasramakan. Mereka ambil dari anak kami. Kami bangga untuk itu. Dan mereka sudah disiapkan untuk ke Jepang, ke Jerman, ke Amerika, ke negara mana mereka bisa masuk. Wah, hebat sekali itu. Saudara, maka itu ayo kita bangun Papua. Katakan amin. Semua pelayanan kita, konsepnya harus merubah orang. Karena arah kita terakhir, semua orang harus jadi sama seperti Yesus. 2 Korintus 5:17 adalah ayat mutlak yang kita harus tahu. Barang siapa di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru, yang lama sudahnya. Ketika anak-anak kami generasi pertama itu lulus tahun 2008 yang lalu, saudara. Jadi sekarang ini tahun ini generasi yang ketiga. Mereka waktu perpisahan karena anak-anak ini bersama kami sejak tanggal 17 Juli tahun 95 dari TK. Lalu lulus. Waktu mereka buat perpisahan di asrama, di sekolah, semua kami menangis. Ketika mereka berterima kasih kepada guru-guru, bahkan mereka menyebut 4 guru yang sudah meninggal karena malaria. Mereka doakan anak-anak guru yang meninggal. Aduh, kami semua nggak tahan waktu mereka mendoakan anak-anak guru yang meninggal itu. Mereka berterima kasih. Lalu mereka ke Jawa, ke Jogja dan ke Salatiga. Saudara, ketika semester kedua berakhir,
saya pulangkan mereka.